Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Wicaksana dari kelas B Manajemen dengan NIM 20090350102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai keputusan pendekatan Net Present Value. Terlebih dahulu, kita akan membahas mengenai apa itu Net Present Value. NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskontokan dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Sederhananya, NPV adalah perkiraan arus kas yang biasanya dilakukan pada masa mendatang serta disesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi, dapat dikatakan bahwa NPV ini adalah selisih nilai masa kini dari jumlah arus kas yang masuk serta dibandingkan dengan nilai arus kas di masa sekarang yang keluar pada periode waktu tertentu. NPV seringkali digunakan oleh pimpinan perusahaan ataupun investor dalam membuat keputusan pada proyek yang akan dilaksanakannya. Prospek pendapatan ataupun hasil dari investasi suatu proyek investasi dapat diketahui visibilitasnya melalui pendekatan nilai sekarang bersih atau NPV. Pimpinan perusahaan ataupun investor dapat membandingkan antara tingkat laba yang diinginkan dengan hasil laba dari perhitungan dengan menggunakan net present value atau nilai sekarang bersih. Adapun definisi NPV menurut para ahli, yang pertama menurut Kashmir, NPV adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Sedangkan menurut Ibrahim, NPV adalah net benefit yang telah didiskon dengan menggunakan Social Opportunity Cost of Capital sebagai diskon faktor. Fungsi NPV secara umum. NPV ini berfungsi untuk mengukur kemampuan dan peluang pada suatu perusahaan dalam mengelola investasi hingga saat nilai mata uang berubah dan memberikan dampak pada arus kas perusahaan. NPV juga bisa digunakan perusahaan untuk membuat prediksi investasi yang sedang dikelola di masa mendatang. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar pihak manajemen perusahaan memahami nilai investasi layak dan sudah sebanding atau belum hasilnya dengan usaha yang sudah dilakukan perusahaan. NPV juga membantu pihak perusahaan agar dapat mengaplikasikan pengelolaan anggaran yang efektif dalam mengelola dan menjalankan bisnis. Oleh karena itulah, NPV juga dianggap sebagai nilai perkiraan keuntungan yang didapatkan dalam usaha di masa depan saat berinvestasi di masa saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan net present value. Yang pertama, NPV mampu menghitung seluruh arus kas yang masuk dan tidak mengabaikan aliran kas selama investasi berlangsung. Yang kedua, mampu memperhitungkan time value of money. Tiga, akan mempermudah dalam mengetahui apakah nilai investasi yang dilakukan mampu meningkatkan nilai perusahaan dan memberikan keuntungan atau tidak. Yang keempat, mempertimbangkan risiko arus kas pada masa depan sehingga pengembalian modal akan bisa terlihat jelas. Setelah membahas mengenai kelebihan, selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama, perhitungan NPV hanya dapat dilaksanakan pada kondisi lingkungan ekonomi yang stabil dan konstan. Yang kedua, kondisi internal dan eksternal perusahaan dalam kondisi atau posisi aktual return atau sesuai dengan arus kas masuk bersih dan tingkat laba yang diinginkan.
Jika tidak seperti itu, maka keakuratan akan sulit untuk dicapai. Yang ketiga, stabilitas keuangan perusahaan dalam kondisi mantap dan terdapat banyak peluang atau alternatif dalam berinvestasi yang mempunyai prospek baik. Sehingga jika kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi sulit, akan menyulitkan ataupun bahkan memungkinkan pelaksanaan proyek akan kekurangan dana dan terpaksa berhenti. Yang keempat, jika data untuk hitungan menggunakan data masa lalu ramalan, di mana realita di masa depan berbeda dari ramalan, sehingga NPV yang positif bisa berubah menjadi negatif. NPV atau nilai sekarang bersih dalam penciptakan keputusan. NPV dapat digunakan untuk pembuatan keputusan terhadap penentuan alternatif dari beberapa proyek investasi dan taktik pengembalian keputusan berdasarkan nilai sekarang bersih, termasuk teknik pengambilan keputusan kuantitatif. Joe Gesigel dan Jay Kasim mengatakan, pembuatan keputusan dengan mendasarkan pada teknik nilai sekarang bersih atau NPV, nilai sekarang dari jumlah seluruh nilai harus masuk selama proyek berlangsung dibandingkan dengan jumlah atau nilai investasi awal. Cara menghitung NPV. Cara menghitung NPV menurut Brigham dan Houston oleh Ali Akbar Yulianto dilansir dari publikasi unpas.ac.id adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus masuk dan arus keluar yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Dua, jumlahnya harus kas yang didiskontokan ini merupakan hasil yang dapat didefinisikan sebagai NPV proyek. Ketiga, jika NPV adalah positif, maka proyek dapat atau harus diterima, sementara jika NPV-nya menghasilkan negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika kedua proyek dengan NPV positif adalah mutually exclusive, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk membuat NPV atau menghitung NPV. Terdapat dua rumus, yang di atas dengan yang di bawah adalah rumus yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat digunakan atau dilihat pada contoh soal. Manajer keuangan PT Asia Utara sedang melakukan analisa pada 3 usulan proyek atau investasi, di mana kondisinya bersifat mutually eksklusif. Semuanya menguntungkan. Kebutuhan dana untuk investasi tersebut diperkirakan adalah 12.000. Dari masing-masing investasi pada proyek yang diperhitungkan, datanya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel. Pada tahun pertama, proyek investasi A menghasilkan 10.000 dan pada tahun kedua 21.000. Begitu juga proyek B dan proyek C. Dapat dilihat datanya pada tabel, di mana diketahui biaya modal atau cost of capital yang ditetapkan adalah 2%. Maka kita dapat menghitung net present value NPV masing-masing proyek. Yang pertama ada NPV dari proyek A dengan hasil perhitungan 17.988,4, NPV B dengan hasil perhitungan 24.322,2, dan NPV C dengan hasil 18.507,2. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat kita lihat bahwa proyek yang layak adalah proyek B karena menghasilkan NPV yang jauh lebih besar keuntungan akhirnya dibandingkan dengan proyek A ataupun proyek C. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada dasarnya, net present value adalah perhitungan perkiraan arus kas yang nantinya bisa menjadi dasar